Kalau kita lihat, kita mesti optimis ya, kalau kita ngelihat dari sisi capaian EBT saat ini 11,2%, itu target kita 13,42 loh, itu mesti diingat. Di tahun 2020, 2021 kita menginginkan target capaian EBT kita 13,42. Nah, tetapi yang tercapai sekarang itu 11,2, jadi which is kurangnya sekitar 1-2% ya untuk target tahun ini. Overall target kalau kita ukur dari tahun 2025 ya 23% seperti tadi. Jadi kita masih belum ada rencana kalau kita berbicara target yang sampai tahun 2030 untuk dilakukan perubahan-perubahan termasuk bauran daripada energy mix. Ya, karena pemerintah masih mengacu kepada RUEN dan juga ada sekarang yang lagi bergulir dan sudah kita sampaikan kepada Bapak Presiden itu adalah Grand Strategy Energi Nasional, di mana salah satu item yang cukup besar yang mendapatkan perhatian itulah pengembangan daripada PLTS ya, tenaga surya itu menjadi stres yang cukup yang tinggi gitu di dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan ya di dalam target bauran energi mix tadi, terutama di dalam target EBT kita. Nah, yang kita lihat di sini tadi disampaikan oleh Pak Arthur masalah harga dan lain sebagainya. Memang kita paralel lagi mengerjakan. Jadi Perpres EBT lagi ditunggu ya. Saya juga menunggu, Pak Arthur pasti menunggu tuh, teman-teman di industri menunggu kira-kira Perpres EBT itu ada appetite atau tidak untuk merangsang supaya investasi di sektor EBT itu akan jalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua mesti diingat bahwa kita juga sudah mulai mengconsider tentang adanya carbon pricing di dalam mengevaluasi secara keseluruhan supaya externality cost daripada energi fosil itu sudah dimasukkan di sini. Karena apa? Ini semua berpulang pada komitmen Bapak Presiden ya di dalam perjanjian Paris. Jadi saya mungkin tidak perlu mengulang karena itu sudah sering kali disebutkan. Ya bagaimana menurunkan emisi karbon ya. Sehingga fosil tetap ada, jadi jangan dibilang harus fosilnya zero. Kita mesti realistis ya bahwa Indonesia sebagai fossil based economy, fossil fuel based economy kan tentunya menjadi perhatian bagaimana caranya supaya komitmen Paris itu tercapai. Tujuannya adalah mengurangi emisi karbon. Nah, bagaimana cara mengurangi emisi karbon? Bisa dengan teknologi, bisa lebih mengemukakan kalau di dalam fosil itu gas, ya itu yang lebih cleaner dibandingkan dengan fosil yang lain. Itu juga menjadi primadona sebagai transisi energi kita ke depan, ya. Ya, pengurangan daripada batu bara ya atau menggunakan teknologi yang bisa membuat batu bara itu lebih ke upgrading gitu ya. Jadi lebih kepada teknologi lanjutan. Misalkan coal to liquid, coal to gas itu menjadi perhatian-perhatian untuk pengembangan batu bara ke depan. Nah, hal demikian itu menjadi faktor-faktor. Jadi kalau dikatakan bahwa coal masih murah dan lain sebagainya, ya, harga batu bara sekarang kebetulan lagi naik. Ya, tetapi mesti diingat bahwa kalau mereka menambah value daripada externality cost, ya kerusakan lingkungan dan lain sebagainya, termasuk nanti munculnya ada carbon tax. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda nih, satu carbon pricing, satu carbon tax. Nah, ini tentunya akan menekan harga daripada fosil ya atau bukan menekan istilahnya membuat mereka menjadi at the same level playing field. Kita sama gitu kira-kira antara energi baru terbarukan dengan energi fosil. Nah, ini yang lagi coba dikembangkan. Dan in the long run mesti diingat ya, kalau kita berbicara lebih khususnya adalah PLTS, itu kalau kita pada skala di atas 10 megawatt, jadi cukup lumayan yang skala cukup gede itu pricing-nya itu antara sekitar 5 sampai dengan 10 sen per kilowatt hour, which is too good. Jadi kalau di-compare dengan batu bara yang juga sekitar 5, 6 sampai dengan 8 sen per kilowatt hour masih bisa kompetitif. Nah, ini yang menjadi fokus sekarang, karena kalau PLTS kebetulan juga menjadi salah satu energi baru terbarukan atau energi terbarukan yang bisa kita kembangkan. Nah, tinggal nanti bagaimana caranya pemerintah bisa berpenetrasi di sini untuk memberikan insentif, ya, untuk memberikan beberapa kemudahan gitu supaya permainan ini sama di tataran dunia. Jangan sampai orang mengembangkan PLTS di negara lain mempunyai kemudahan, paling tidak dari sisi kebijakannya, bukan dari geografis. Kalau geografis itu menimbulkan masalah keteknikan yang berbeda antara Middle East dengan sini gitu. Tapi secara kebijakan kira-kira dibuat sama.
Nah, dengan demikian investasi-investasi bisa masuk. Ya, di samping kita juga meningkatkan TKDN. Itu menjadi faktor-faktor yang membuat komponen daripada PLTS itu ke depannya menjadi lebih murah. Jadi banyak hal yang kita garap dan kita kerjakan, karena kalau kita tidak berani menghadapi gitu, padahal kita itu sebetulnya tertinggal tapi dari 13,4 ke 11,2. Ya kalau kita ukur tahun sekarang untuk energy mix ini, maksud saya untuk EBT ini, harusnya kita tetap optimis gitu ya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.